Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Jamaah, bapak, ibu-ibu, saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang patut kita dedikasikan, kita lafazkan, kita persembahkan kehadiran Jalla Jalaluh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah atas berbagai anugerah karunia, utamaan, keistimewaan, serta yang tidak kalah penting adalah nikmat iman dan keafiatan. Karena sebab dua nikmat yang agung, iman dan keafiatan, Allah mudahkan langkah kaki kita hadir di majlis ilmu yang dipenuhi keberkahan. Ada rahmat, ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini merupakan nikmat yang sangat agung yang patut kita senantiasa syukuri adanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kebahagiaan bagi kami pribadi. Dan ini kali perdana kami dipertemukan jamaah subuh yang luar biasa. Padahal kami terlahir di Bali. Saya lahir di Bali, tepatnya di Kampung Islam Gel-Gel. Tapi berdomisili saat ini di Pari, Kediri. Ada amanah yang diberikan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansur Al-Islami. Kebahagiaan pula bagi kami, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa sedikit sharing, berbagi, yang semoga yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menjadi pemberat timbangan amal soleh kita semua, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa kini pendidikan di pesantren menjadi sorotan yang sangat luar biasa dengan berbagai dinamika yang terjadi, sehingga tidak mengherankan masih banyak orang tua yang menitipkan putra-putrinya di pesantren, tentu memiliki harapan yang sangat besar. Harapan di mana
putra-putrinya menjadi bertambah baik, entah akhlak, adab, perilaku. Tidak hanya bertambah keilmuannya, tapi sering tidak disadari bahwa tarbiyah, pendidikan perlu proses dan waktu. Pendidikan di pesantren tidak bisa instan. Meskipun saat ini kita berada di zaman instan, semua ingin cepat, semua ingin segala hal cepat dikuasai, segala hal cepat berubah. Kadang kita di rumah saja saat menasihati anak putra putri kita berharap bahwa sekali memberikan nasihat langsung berubah. Padahal yang kita hadapi adalah manusia, bukan mesin, bukan pula benda mati yang kalau kita jengkel bisa kita singkirkan, yang kalau kita sudah marah kita bisa tebang kalau itu pohon, yang kalau mesin itu rusak bisa kita bawa ke bengkel dan setelah itu pasti akan baik kembali. Tapi yang kita hadapi adalah manusia. Itulah kita harus membangun kesadaran kita, karena amanah pendidikan hakikatnya adalah kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Dan insyaAllah kita semua menyadari hal itu. Dan Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungi, jauhi diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Dan Nabi pun juga mewanti, memberikan perhatian, memberikan satu bentuk kesadaran bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya di ayat tadi Allah enggak mengatakan wahai lembaga pendidikan, wahai para guru, wahai para pengasuh pondok pesantren. Tapi Allah mengatakan khitabnya adalah kepada kita sebagai orang tua yang memiliki putra putri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, oleh karena itu dalam hadis juga disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hadis sahih Bukhari. Setiap anak yang lahir 'alal fitrah, di atas fitrahnya. Kata para ulama, fitrah di sini adalah 'alal iman. Kecenderungan dan kebergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Orang tuanya lah, orang-orang yang ada di dekatnya, yuhawidanihi, yang bisa merubah, mempengaruhi menjadi seorang Yahudi kah, atau Nasrani kah, atau Majusani,
Tapi di hadis ini Nabi tidak mengatakan au yuslimah, menjadikan dia Islam. Karena memang setiap anak yang lahir di atas muka bumi ini melalui rahim ibunya, Allah telah tanamkan bibit keimanan, kecenderungan kepada kebaikan, kecenderungan untuk mencari Rabbnya, kecenderungan kepada setiap bentuk kebajikan atau kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menanam kesadaran bahwa pendidikan itu tidak sama halnya dengan pengajaran. Seorang guru ketika di dalam kelas mengajar, sangat memungkinkan di satu waktu dia bisa mengukur hasil dari apa yang dia ajarkan. Tapi beda dengan pendidikan, mendidik, yang tidak bisa kita ukur hasilnya dalam waktu yang singkat. Ketika seorang guru, seorang ustaz, seorang pengajar mengajarkan tentang kejujuran, tentang jujur, seorang guru sangat mungkin diukur keberhasilan mengerti atau tidak tentang jujur itu, tentang adab atau akhlak jujur. Tapi manakala yang diukur hasil dari tarbiyah pendidikan kejujuran, maka ini membutuhkan proses dan waktu pembiasaan yang berulang dan berulang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sering mendengar pertanyaan atau keluhan orang tua. Anak saya kok kalau sudah libur kok nggak seperti di pesantren, kok nggak seperti di pondok. Dia bangun subuh, bahkan sebelum subuh dia murojaah hafalannya, dia perhatikan bacaan Al-Qur'annya. Nah, inilah yang perlu kita pahami berkaitan dengan tarbiyah ini, pendidikan ini. Karena sejatinya pesantren bukan sekedar mentransfer keilmuan, mengajarkan pengetahuan, tapi membentuk karakter, yang itu perlu pembiasaan dan perlu dilanjutkan setelahnya. Sehingga ketika seperti saat ini masih musim libur, ya kan? Maka orang tua pun harus berlakukan sebagaimana di pesantren. Karena di pesantren putra-putri kita itu terjadwal, dibangunkan, diingatkan, enggak dibiarkan. Nah, karena kebiasaan ini perlu pengawalan, maka tidak bisa kita membiarkan begitu saja, sehingga jatuhnya akhirnya akan saling menyalahkan. Kok anak saya sudah sekian bulan, sekian tahun enggak berubah sih, kok begitu-begitu saja? Kayaknya saya salahnya nyarikan pesantren deh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an saja
Allah turunkan berangsur-angsur, bertahap, ada proses. Al-Quran wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur untuk engkau bacakan kepada manusia, dan Allah turunkan Al-Quran secara bertahap. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini pun demikian. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa untuk menciptakan dalam satu waktu, dalam sekaligus, tapi Allah tidak melakukan hal itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang besar maka perlu proses. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pendidikan perkara yang sangat besar, maka tidak bisa kita lakukan dalam sekejap waktu, atau bahkan kita sulap dalam sesingkat-singkatnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 14 mengingatkan kepada kita, wa qad khalaqakum atwara. Sungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia, kita semua, dalam beberapa tahapan. Nah, demikian juga berkaitan dengan pendidikan anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat pun demikian, tidak mendidik dalam satu malam kemudian lahir seorang sahabat-sahabat yang mulia. Bertahun-tahun dengan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tarbiyah kepada para sahabat semua. Ribuan lahir dari tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang tidak tertandingi hingga akhir zaman. Dan itu semua dalam proses yang sangat panjang. Dan hal ini perlu kita pahami bersama dan tanamkan dalam kesadaran kita, sehingga ketika saatnya kita melihat putra-putri kita belum nampak perubahan, tapi yakinlah suatu saat hasil tarbiyah yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang penuh dengan kesabaran, itu akan tampak, akan kuat. Layaknya pohon, yang menguatkannya adalah akarnya, bukan batangnya semata, bukan pula cabang atau daunnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, karena yang akan kita tumbuhkan bukan insan-insan yang siap untuk sekedar melanjutkan kehidupannya, tapi insan-insan yang akan menegakkan kalimat tauhid, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, maka hal yang demikian yang perlu kita perbaiki niat kita dalam memilihkan tempat pendidikan bagi putra-putri kita.
Jangan sampai sikap kita itu terhadap pendidikan anak kita tanpa kita sadari merusak makna tauhid, di mana kita menganggap bahwa dengan sekolah yang kita pilih kelak dia akan mendapatkan hidup yang layak. Padahal yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki, yang menyempitkan, yang melapangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya masih banyak orang bergantung kepada kondisi dan keadaan, menganggap bahwa kalau kondisi begini maka akan begini. Kalau kondisi saya seperti ini, maka besar kemungkinan akan seperti itu. Sehingga tanpa dia sadari bahwa dia sedang meniadakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rabbul Alamin. Dan sedihnya 17 kali kita baca itu dalam surah Al-Fatihah. Itu pun baru yang wajib. Tapi dalam pengamalan kehidupan kita lebih sering bersandar kepada kondisi dan keadaan. Ala lahul khalqu wal amr. Allah telah mengatakan, ketahuilah, hanya miliknya lah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata segala penciptaan dan urusan. Termasuk di dalamnya adalah hasil pendidikan kita, pendidikan anak kita. Karena tugas kita adalah berikhtiar, mengupayakan, dan yakin bahwa Allah akan menolong dan memberikan hasil yang terbaik. Maka oleh karena itu tidak bisa kita sebagai orang tua ketika menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren kemudian merasa selesai tugas tarbiyahnya, merasa tenang bahwa sudah ada yang menanggung tarbiyah itu. Tidak, Bapak Ibu. Tanggung jawab itu tidak lepas begitu saja, sebab kita telah memilihkan tempat pendidikan yang menurut kita layak untuk putra-putri kita. Maka tugas kita tetap, tanggung jawab kita tidak bisa lepas begitu saja. Maka keliru kalau sifatnya, bentuknya dalam memilihkan pendidikan dengan bentuk transaksional. Kalau ini terus terjadi, itulah kita akan sering saling menyalahkan ketika ada permasalahan pada anak kita. Tapi kalau kita bangun kemitraan, bangun kerjasama, maka pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pesantren tidak bisa bekerja sendiri, maka kalau kita menginginkan pendidikan anak kita berhasil, maka perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kemauan dari anak kita. Kami sering mendapati anak yang mondok itu karena keterpaksaan, dipaksa oleh orang tuanya.
Sehingga kita mengkondisikan dulu. Kita kondisikan anak itu supaya sadar dan tumbuh kemauannya untuk belajar. Dan itu tidak mudah. Dan butuh proses juga, butuh kesabaran. Sehingga di akhir ada yang sukses, ada yang berhasil sehingga selesai studinya, ada yang di tengah jalan tidak berhasil. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sering terjadi orang tua itu dadakan mengarahkan anaknya untuk mondok. Dan hal ini hasil dari interview sekian orang tua yang memondokkan anaknya. Jadi kalau misalnya dari SD ke SMP misalnya atau MTS, jadi di kelas 6 baru diarahkan. Nanti habis SD mondok ya, mondok di sini. Anak itu nggak sempat berpikir, nggak sempat mengkondisikan dirinya. Apalagi sama sekali dia tidak pernah diperkenalkan lingkungan pondok itu seperti apa sih. Nggak pernah kita menyampaikannya, nggak pernah kita mengajaknya. Ini loh namanya pondok pesantren. Ujuk-ujuk akan selesai SD-nya, mau tamat, kemudian langsung diarahkan. Maka ini perlu proses. Akhirnya anak itu perlu waktu yang cukup lama untuk beradaptasi, untuk mengkondisikan dirinya. Apalagi sudah merasa nyaman dilayani oleh orang tuanya semasa di rumah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kelak akan menyekolahkan, memondokkan entah anak, entah cucu, ya. Karena di hadapan saya lebih banyak orang tua, cucu lah. Itu jauh hari harus dikondisikan, minimal di kelas 4 lah. Dikenalkan skill-skill dasar, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, cuci piring dan lain sebagainya. Itu skill dasar. Untuk apa? Kelak dia akan siap untuk mandiri dengan kondisi yang ada. Kalau skill-skill dasar semacam ini kemudian kita sebagai orang tua tidak membekalinya, padahal di awal kita sudah sebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Ikat tanggung jawab daripada pendidikan anak kita adalah orang tua yang akan dimintai bertanggung jawab. Nah, sehingga kelak nanti ketika sudah di pondok pesantren, adaptasinya akan lebih cepat dan cenderung akan lebih kondusif. Demikian juga dari SMP atau MTS ke aliyah. Enggak bisa, sifatnya dadakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kesiapan daripada lembaga untuk memberikan pendidikan dan pelayanan. Sehingga ketika kita akan memilihkan tempat pendidikan, maka lihat siapa yang akan mendampingi putra-putri saya. Bukan sekedar kurikulum apa yang mau diajar, tapi siapa. Kali ini pondok pesantren boarding.
Bukan pulang pergi yang sebentar, hanya beberapa jam. Itu pun kan juga lumayan mempunyai efek atau pengaruh. Maka memilihkan siapa yang akan mengajarkan lebih-lebih diniyahnya, agamanya, adab, akhlak, bukan sekedar transfer keilmuan. Karena ulama salaf memberikan arahan seperti itu. Kalau yang kita pilihkan guru yang tidak memiliki adab, akhlak, maka bagaimana muamalah di kemudian hari? Tentu akan jadi buruk. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat hal yang tampak dari fasilitas, sejatinya yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah siapa yang ngajar, punya etika, adab, akhlak yang baik ya. Dan hal itu bisa kita dapatkan dari hasil-hasil yang lulus, kita bisa lihat. Dan hal itu yang lebih mudah kita untuk mendapatkan apakah sudah tepat kita memilih guru untuk putra-putri kita. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang tua. Kesiapan kita tentu yang dimaksud kesiapan di sini bukan sekedar materi kita, tapi kita siap untuk menjadi teladan, pembiasaan yang baik. Jangan sampai kita menuntut anak kita bangun sebelum subuh, jangan kita telat. Karena di pondok pesantren pengasuhnya bangun duluan, musyrifnya bangun duluan, membangunkan, menertibkan. Nah, kita pun demikian, kita ingatkan. Karena masih anak. Kita masih sedang membangun kebiasaan yang baik. Kalau sudah tertanam dengan baik, maka insya Allah itu akan terbawa sampai dewasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tiga hal ini, baik anak, pondok pesantrennya, dengan guru-guru pengasuhnya, kemudian yang orang tuanya, maka besar kemungkinan setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan putra-putri kita akan berjalan dengan baik. Namun kalau ada salah satu saja yang bermasalah, baik itu di anak kita, baik itu di lembaga pondok pesantrennya, atau di kita sebagai orang tua, maka banyaklah terjadi pendidikan anaknya berjalan tidak baik. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui yang banyak permasalahan yang terjadi di pesantren itu adalah kesadaran tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Sama kaitan dengan diniyahnya. Sebab begini, kita kalau pendidikan umum, entah kaitan dengan
hisabnya, matematikanya, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita nggak segan-segan mengeluarkan biaya sedemikian rupa. Karena kita merasa bahwa ini dibutuhkan untuk kehidupannya, untuk masa depannya, untuk nanti dia mencari nafkah. Tapi begitu kaitan dengan diniyahnya, sebisa mungkin kita cari yang lebih murah, bahkan kalau ada yang gratis. Padahal itu untuk akhiratnya. Bahkan ada yang entah dengan sengaja atau tidak menunggak sekian, tapi giliran yang lainnya dia bayar dengan baik. Padahal ini kaitan dengan support, dukungan kita sebagai orang tua terhadap pendidikan agamanya. Dan hal ini tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amal jariah kita. Karena setiap kebaikan yang dilakukan anak kita nanti, solatnya, bacaan Qur'annya, hafalannya, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Kalau kaitan pendidikan saja kita begitu bakhilnya kita, beratnya kita, kemudian kita berharap kelak di kemudian hari ada doa-doa yang mengalir kepada kita, ada pahala-pahala yang mengalir kepada kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Maha Kaya. Jangan sampai keyakinan tauhid rububiyah kita mengalahkan daripada kondisi dan realita yang ada. Karena Allah yang membolak-balikkan, Allah yang mengatur urusan. Sepanjang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu dalam dan kuat, Allah akan berikan jalan keluarnya. Karena tidak mungkin Allah memberikan amanah seorang anak kemudian kita dibantu juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hal ini perlu kita cross check, keimanan kita, tawakal kita, kesabaran kita. Hingga membuat kita cepat putus asa. Kita menganggap kayak nggak ada jalan keluar. Mari kita lihat contoh dari sahabat zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat beliau memimpin. Madinah itu pernah terjadi paceklik yang sangat panjang. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah radhiyallahu anhu? Beliau mengajak rakyatnya untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena memang tidak ada satu musibah, ujian, peristiwa di atas muka bumi melainkan semua atas izin dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fa bi idznillah." Apapun musibah yang terjadi pada diri kita, fa bi idznillah, atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, yang sungguh-sungguh keimanannya kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Di antara tafsirnya yahdi qalbah, Allah tenangkan. Mungkinkah
seorang bisa berpikir untuk mendapatkan solusi dalam kondisi yang tidak tenang? Gak mungkin. Maka kembalinya kita kepada Allah, membangun hubungan yang baik kepada Allah, adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan di atas kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam tarbiyah anak kita. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti berdoa. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, tak pernah berhenti mendoakan keturunannya. Dan itu diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salat. Wahai Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunanku yang menegakkan salat. Maka demikian pula dengan kita yang selayaknya lebih banyak kita mendoakan setiap sujud kita, setiap melihat anak kita, setiap teringat anak kita. Kita tidak lepas terus mendoakan kebaikan baginya. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri anak kita terurai karena doa-doa tulus kita, doa yang betul-betul harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, diberikan taufik agar berubah menjadi lebih baik. Dan doa inilah menjadi harapan terbesar. Seorang mukmin tidak akan pernah lepas dari berdoa kepada Allah. Karena ini menjadi bukti nyata kesungguhan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selalu bersandar, bukan berdoa sedikit tapi sedikit-sedikit berdoa. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun komunikasi yang baik terhadap lembaga pendidikan yang kita titipkan untuk anak kita. Terkadang yang namanya kita bermuamalah kepada manusia, pasti ada hal-hal yang mengecewakan. Bagaimanapun baiknya manusia, bagaimanapun muamalahnya, sebaik apapun, maka tetap dia punya potensi mengecewakan. Bukan karena dia melakukan perkara jahat, tapi karena dia manusia. Maka kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, jangan kemudian kita menyampaikannya di hadapan anak kita. Itu akan semakin mengurangi, yang pertama, keberkahan ilmunya, yang kedua, penghormatan dia terhadap gurunya. Kalau kita mencontohkan hal yang tidak baik di hadapan anak kita, maka begitu pula yang dia akan lakukan. Maka kalau ada hal yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, ada bangunan komunikasi yang perlu kita bangun, kita bisa sampaikan. Dan juga kita doakan supaya Allah berikan kemampuan, Allah berikan taufik
agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Bukan kemudian saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Makanya dampak buruk dari bentuk kerjasamanya, kerjasama transaksional yang akan saling menyalahkan di kemudian hari. Tapi kalau sifatnya kerjasama itu adalah kemitraan, ketika ada satu masalah kita akan duduk bersama, sehingga bangunan komunikasi dan hubungan akan bisa terjaga terus dengan baik, dan pendidikan anak kita akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hargai setiap perubahan kecil yang ada pada diri anak kita. Apapun itu. Ketika dia mulai menjaga sholatnya, maka hargai. Berikan hadiahkan. Ketika dia menjaga bacaan Qur'annya, hafalannya, kita menghargainya. Bisa jadi saat dia melakukan kesalahan yang kecil, jangan sampai itu membuat kemudian kita jengkel. Kita lihat ada banyak kebaikan, sehingga dengan itu anak kita akan semakin respect dengan kita. Nilai penjagaan sholat itu punya hal yang sangat luar biasa. Saya melakukan kesalahan begini, dimaafkan oleh orang tua saya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan untuk kesuksesan daripada pendidikan anak kita di pesantren adalah tumbuhkan kesabaran. Memang kita saat ini hidup di zaman yang serba instan. Kita menunggu pun enggan. Nunggu aja sekarang enggan. Padahal yang kita sedang bangun ini adalah perkara yang besar. Pendidikan. Dia perlu proses. Maka tumbuhkan kesabaran kita. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan sabar ini perintah Allah. Wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah kita mampu bersabar melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar setiap proses-prosesnya dilalui oleh anak kita dalam menjalani pendidikannya. Kadang ada kalanya anak kita itu mengeluh. Ada jadwal, misalnya jadwal penelponan, ada aja yang dikeluhkan, begini begitu dan lain sebagainya. Maka berikan semangat. Jangan kemudian kita mematahkan. Oh, kalau begitu pindah aja kamu sekolahnya, nggak usah di sana. Oh, kalau begitu nanti bapak ibu datangi. Padahal kadang-kadang perkara-perkara yang kita pun belum meng-cross check adanya. Maka mari kita tanamkan kesabaran dalam menghadapi dinamika pendidikan anak kita di pondok pesantren. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di pendidikan di pondok pesantren, pendidikan yang tidak kita bisa lihat langsung seketika hasilnya, butuh proses. Maka mari kita bangun kesabaran kita, perbanyak doa kita, dan yakinlah
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan taufiknya sehingga kelak di kemudian hari apa yang menjadi harapan kita terhadap anak kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dari Korea juga dengan tema bagaimana proses pendidikan di Israel yang kita harapkan tentu ada pemahaman dari khususnya masyarakat ya pendidikan tidak berjalan secara di prosesnya. Tentu ini melalui proses yang panjang. Baik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin Ustaz, kami mohon penanya biar yakin dan ketua yang membangunkan akhir. Ustaz, lebih utama mana anak pondok tapi orang tuanya tidak sholat, atau anak tidak pondok tapi orang tuanya jadi teladan di rumah? Yang kedua, bagaimana agar pesantren tidak jadi tempat pembuangan anak nakal, tapi benar-benar jadi tempat pencetak generasi berbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pertanyaannya. Dengan Bapak siapa? Pak Ajianti. Yang pertama, tentu dua-duanya yang perlu kita perbaiki. Sama halnya ketika lebih baik mana tidak menutup aurat tapi rajin sholat, menutup aurat tapi bolong sholatnya. Oleh karena itu, yang pertama kali yang dituntut untuk memperbaiki diri bukan anak sebenarnya, adalah orang tua. Saat kita menginginkan anak itu saleh, maka kita pun harus mempersiapkan diri kita untuk berubah. Nah ini yang kadang ya sifatnya nggak adil. Kita nuntut anak kita baik, tapi kita membiarkan diri kita. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada anak Yahudi yang sakit dijenguk oleh Nabi. Dia sudah ada kecenderungan untuk masuk Islam. Tapi apa? Tapi dia masih melihat ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, ikutilah apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Dan ini menjadi asbab nuzul dari ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Engkau perintahkan kebaikan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau melupakan diri kalian. Semoga kita sebagai orang tua tidak masuk pada ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri. Kita pingin, kita merintahkan, ayo rajin sholat, baca Quran, hafalin Al-Quran, tapi kita meninggalkan diri kita. Padahal kelak yang di kemudian hari yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita sebagai orang tua. Maka dua-duanya harus berjalan. Kita sebagai orang tua terus membenahi diri. Kita nggak dituntut untuk sempurna dan paripurna gitu. Tapi kita dituntut untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah
sesuai kemampuan kita. Yang paling mengerti terhadap kemampuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. Bukan berhenti sebatas ya yang kita mau, tapi lebih daripada yang ada. Nah, jadi kedua hal ini harus sama-sama diperbaiki. Tidak ada istilahnya lebih baik ya orang tua yang tidak sholat tapi anaknya pondok pesantren soleh atau sebaliknya. Ya, tapi dua-duanya harus kita perbaiki. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Masih ingat Pak Haji? Oh ya, pesantren sebagai tempat pembangunan. Uraian tadi kami adalah ingin memperbaiki stigma sebagian atau mungkin di luar sana masih banyak yang menganggap bahwa pesantren itu tempat bengkelnya orang-orang yang anak-anak yang perlu diperbaiki akhlaknya, adabnya. Padahal tidak demikian. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa pondok pesantren itu nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa didik sendiri. Nggak seperti mesin yang kalau rusak tinggal bawa ke bengkel, diperbaiki, ada yang diganti, alatnya selesai. Tapi ini yang kita perbaiki adalah manusia yang punya ruh, yang punya jiwa. Yang kalau kita tidak mengerti bagaimana menanggulanginya, bagaimana membimbingnya, maka itu akan merusak fitrahnya. Makanya tadi di mukadimah kita bawakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketiadaan ilmu kita terhadap hal ini, bahwa Allah sudah menanamkan fitrah di dalam diri manusia, ada kecenderungan kita sebenarnya tinggal ngawal gitu. Tapi karena ketiadaan ilmu kita, akhirnya kita merusak fitrah itu. Sehingga orang ahli psikologi ada istilah bahasa luka batin, salah asuh, ya. Karena tidak sesuai dengan fitrah. Maka itu pentingnya ya kita mengaji terkait hal ini. Dan tadi juga kita sudah sampaikan bahwa ketika kita memonokkan, maka ada tahapannya. Karena mendidik nggak bisa mendadak. Ada tahapannya. Ketika dari SD mau ke MTS dipondokkan, itu jauh hari sudah diperkenalkan. Sekali kalau ada kita ngajak jalan-jalan, jangan selalu ke pantai, jangan selalu ke mall. Ajak jalan-jalan dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Supaya dia dari kecil sudah punya gambaran, enak ya, mondok ada begini. Jadi mulai terkondisikan dirinya dan mentalnya. Kalau ada pondok pesantren kilat, libatkan, ayo ikut sana pesantren kilat. Biar dia tahu, terbangun mentalnya. Dan kalau dadakan ini yang hingga apalagi dengan stigma supaya baik, sebenarnya bahasanya itu lebih kepada lempar tanggung jawab gitu aja sebenarnya. Karena apa? Orang tua sudah lelah. Orang tua itu sudah lelah. Saya pernah menginterview orang tua, yang saya tanyakan cuma satu. Apa kelebihan anak bapak dan ibu ini? Apa kelebihannya? Itu lama jawabnya. Sehingga bingung, apa kelebihan? Bayangkan anak sendiri, bukan anak pungut, apalagi anak tetangga. Kita tanyakan apa kelebihan, dia tidak bisa mendapatkan apa kelebihannya. Seolah-olah anak ini buruk semua, gak ada baiknya. Ini kan menandakan bahwa kita sebagai orang tua itu tidak benar-benar dekat.
Tidak benar-benar membersamai. Kita hanya memberikan, kita merasa kalau kita bapaknya kita merasa yang penting kasih nafkah. Ini tidak punya waktu untuk membersamai, bicara dari hati ke hati hingga kita mengerti apa pertumbuhannya. Oh, dia sekarang begini. Ilmu apa yang harus diberikan di tahap ini. Di setiap umurnya itu ada tahapan-tahapannya. Nah, karena ketiadaan ilmu itulah membuat kita seperti itu. Maka salah satu supaya stigma yang menjadikan pesantren sebagai bengkel, mulailah kita memberikan pemahaman kepada saudara kita siapapun. Kalau mau memondokkan, tahapannya seperti ini. Skill-skill dasar tadi sudah kita contohkan, skill-skill dasar dari ngerapiin tempat tidur, dari nyapu, dari nyuci piring dan lain sebagainya, cuci baju itu tuh harus sudah mulai diajarkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendidikan Ustaz ya. Tentunya pendidikan seperti tadi Puan Ustaz Muhammad bin Nawaf dan juga terbebas dari hati nasihat. Sehingga dalam dunia pendidikan saya membagi pendidikan agama itu memiliki karakter Ustaz. Mungkin nanti saya akan tanyakan yang bermasalah yang perlu ditekankan itu di mananya. Ada 3 kerangka pendidikan agama yang saya tanyakan, yaitu pertama pendidikan sosial agama sendiri, itu spiritualnya itu terus dalam keyakinan gitu. Dalam satu sosial ini kan kalau kita pendidikan nas gitu ya, yaitu pertama ada 3 dasar pendidikan nas itu yang sangat hujan, yaitu pertama seperti yang Ustaz sampaikan tadi, sabar, jujur, tekun. Ini menjadi 3 dasar karakter sosial itu. Ketika sosial yang 3 ini sudah rusak, maka akan menjadi rusak. Dan terus kedua, kemarin masalah ibadah kita yaitu tentang spiritual, yaitu ilmu, amal dan relasi sendiri. Dan yang ketiga adalah mengenai iman kita, keyakinan, yaitu iman Islam bisa itu sendiri. Yang 3 ini yang perlu diperbaiki, yang perlu sangat diperhatikan itu kira-kira di yang mana aja di antara yang 3 ini. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Di antara 3 yang tadi disebutkan, ya, pokok landasannya adalah yang ketiga, kaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Karena itu yang menyelamatkan kita tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Karena inilah banyak penyimpangan. Karena keliru menanamkan inilah banyak penyimpangan. Dari tauhid keimanan ini ketika dari kecil tidak ditanamkan, tidak ditumbuhkan dengan baik, muncullah berbagai penyimpangan-penyimpangan, termasuk poin kedua, poin ketiga, ya, sisi ibadah, sisi sosialnya itu akan bermasalah ketika pondasinya bermasalah. Rumah demikian, sebagus apapun rumah, setinggi apapun, kalau pondasinya bermasalah, maka inilah tugas kita sebagai orang tua adalah pastikan iman dan ketauhidannya itu tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dari awal Allah sudah menanamkan bibit fitrah keimanannya, tinggal kita mengawal. Nah, ketika ini tidak ditumbuhkan dengan baik, dikawal dengan baik, inilah muncul berbagai macam permasalahan anak sekarang ini, termasuk kaitan dengan seksual. Bukan hanya sekedar dia nggak jujur, itu jelas. Kenapa? Karena kalau iman dan ketauhidannya terbangun dengan baik, maka dia akan terbangun kesadarannya bahwa Allah tidak pernah menciptakan manusia itu ada kecenderungan kepada sesama, nggak ada. Karena fitrahnya tidak begitu. Fitrahnya selalu berpasangan. Maka keliru kalau orang yang telah
menyimpang kemudian mengatakan saya memang terlahir seperti ini, itu sama dengan menuduh Allah keliru menciptakan. Maka itu jawabannya, Pak. Barakallahu fiik.